Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah rahimakumullah, mari kita di hari Jumat ini saya berwasiat kepada diri saya khususnya dan umumnya kepada jemaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Umat Islam sedunia pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Perintah menjalankan ibadah puasa tidak hanya terdapat di dalam agama Islam, tetapi juga di dalam agama-agama yang diturunkan sebelumnya, yakni Nasrani dan Yahudi. Perintah puasa dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa yang dijalankan dengan benar akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki 3 kesolehan sebagai tercermin dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 itu diantaranya: 1, kesolehan personal. Kesolehan personal adalah kesolehan individual yang berupa penghambaan pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menjalankan salat, puasa itu sendiri, zikir, iktikaf dalam masjid, tadarus Al-Qur'an dan sebagainya. Kesolehan seperti ini sesungguhnya lebih mudah dicapai di bulan Ramadan, karena selama bulan ini Allah mengkondisikan situasi dan kondisi demikian kondusif, seperti memberi ruat penghargaan kepada siapa saja atas ibadah yang dilakukannya, berupa pahala 70 kali lebih besar daripada di luar bulan Ramadan, sekaligus memberikan punishment, hukuman yang lebih berat bagi yang melakukan kemaksiatan. Maka di bulan Ramadan orang-orang cenderung meningkatkan ibadahnya dan bersikap hati-hati agar tidak melakukan kemaksiatan.
Selain pahala, Allah juga menjanjikan terampuninya dosa-dosa di masa lampau, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut: Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis di atas memberikan jaminan kepada setiap muslim tanpa terkecuali bahwa ibadah puasa yang dijalankan secara benar, yang didasari keimanan bahwa puasa Ramadan adalah benar-benar kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, disertai harapan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa berharap apapun dari manusia, misalnya pujian atau pemberian sedekah dan zakat atau hadiah lebaran, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni seluruh dosanya di masa silau. Artinya, semakin banyak usia seseorang akan semakin banyak dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang sudah tua tetapi masih mau dan mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan secara penuh dan baik. Betapa indahnya kehidupan seseorang jika diakhiri tanpa dosa atau sedikit dosa saja. Selain itu, mereka yang berpuasa akan mendapatkan prioritas dalam memasuki surga lewat pintu yang disebut Ar-Rayyan, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumuna fayadkhuluna fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada seseorang pun yang akan masuk melalui pintu ini kecuali mereka. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka semua berdiri. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu ini selain mereka. Apabila mereka semua telah masuk, pintu ini akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang akan masuk melaluinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesolehan yang kedua yaitu kesolehan sosial. Kesolehan sosial adalah kesolehan seseorang terhadap orang lain dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dijalankan dengan benar dan dihayati sepenuhnya akan menghasilkan orang-orang yang peka terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan sebagainya. Mereka juga akan memiliki solidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan baik berupa barang maupun jasa. Memang sangat diharapkan orang-orang yang sedang berpuasa menghayati rasa lapar dan dahaga yang dirasakannya, sehingga terbuka kesadaran bahwa dalam masyarakat masih ada orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami kelaparan. Bukan karena mereka sedang berpuasa, tapi karena memang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Mereka miskin karena tidak memiliki suatu pekerjaan. Dari penghayatan seperti itu diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Dalam konteks seperti itulah maka zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Zakat fitrah ini harus sudah diberikan kepada yang berhak sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Diharapkan dari zakat fitrah ini akan ada kepastian atau jaminan bahwa setidaknya pada hari Idul Fitri tidak ada orang yang kelaparan di tengah-tengah kaum muslimin merayakan hari itu dengan sukacita. Syukur-syukur
jika zakat fitrah yang diterima orang yang tidak mampu itu jumlahnya cukup besar sehingga dapat menjamin anak-anak mereka atau orang-orang tua yang sudah udzur dalam keluarga itu dapat makan setiap harinya. Kesolehan yang ketiga adalah kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan adalah kesolehan dalam hubungannya dengan ekologi atau lingkungan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kerusakan-kerusakan di bumi sebenarnya disebabkan ulah manusia sendiri. Misalnya pencemaran udara disebabkan karena itu terlalu banyak memproduksi sampah berupa asap sebagai efek samping dari kegiatan kita memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara menyebabkan jumlah orang yang menderita penyakit saluran nafas terutama asma. Secara jelas puasa akan membentuk kesolehan lingkungan, karena selama berpuasa banyak hal yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan dapat kita kurangi. Sebagai contoh, di bulan Ramadan kita dapat mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak ramah lingkungan. Dengan lingkungannya aktivitas-aktivitas seperti menurunnya mobilitas dengan kendaraan bermotor karena merasa lemas di siang hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga kesolehan di atas, yakni kesolehan personal, kesolehan sosial, dan kesolehan lingkungan akan benar-benar menjadi kesolehan yang nyata apabila selepas bulan Ramadan, yakni selama 11 bulan berikutnya, kita benar-benar dapat meneruskan apa yang sudah kita capai selama bulan Ramadan tersebut. Jika ketiga kesolehan itu hanya berlangsung selama sebulan Ramadan saja, maka puasa Ramadan yang kita jalani belum mampu merubah kita menjadi orang-orang istiqamah yang secara konsisten mampu meningkatkan kesolehan dari waktu ke waktu. Tetapi mereka yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tentu tidak akan sulit untuk mencapai peningkatan ketakwaan seperti itu. Karena itulah kita berharap dan berdoa semoga lewat puasa Ramadan tahun ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai ketiga kesolehan tersebut secara istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin wa dakhilna wa iyyakum fi zumara ibadihi mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر رؤوف رحيم.